Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Airly Rasina di channel YouTube Airly Rasina. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan bercerita tentang tari topeng Cirebon. Di dalam buku ini tertulis Tari Topeng Cirebon, Pesona Tarian Tradisi karya Rendra Jatnika. Seperti apa isinya? Kita coba lihat ya, kita buka seperti apa isinya sahabat budaya. Oke, saya akan membaca isi dari sebuah buku ini. Seperti apa? Baik. Sejarah Cirebon. Dahulu penduduk Cirebon biasa menyebut nama Cirebon dengan nama Nagari Gede atau disingkat menjadi Greks. Menurut naskah cerita Purwaka Caruban, Nagari, nama atau sebutan Cirebon berasal dari kata Sarumban yang berubah menjadi Caruban. Kata itu memiliki arti campuran. Sebutan terhadap kata itu kemudian berubah lagi menjadi Carbon. Menurut para wali sanga atau 9 wali, Cirebon itu memiliki makna pusar jagat atau kita sebut pusat bumi. Mereka menyebut demikian karena 4 itu berada di bagian tengah Pulau Jawa. Sebutan Carbon kemudian berubah lagi menjadi Cirebon. Secara etimologis, Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon. Ci dalam bahasa Sunda adalah singkatan dari kata Cai yang berarti air. Ci dalam kata Cirebon mengacu pada air sisa pembuatan terasi atau blendrang dari rebon atau cai rebon. Dalam bahasa Jawa, rebon adalah udang kecil. Dengan kata lain, nama atau sebutan Cirebon adalah gabungan dari istilah Sunda dan Jawa. Baik sahabat budaya, ingin lebih tahu seperti apa lagi nih isi buku cerita ini? Kita coba lihat lagi ya. Masuknya Islam ke Cirebon. Masuknya agama Islam ke Cirebon merupakan bagian dari masuknya agama itu ke Nusantara dan Jawa Barat pada khususnya. Agama Islam masuk ke Jawa Barat termasuk Cirebon terjadi pada abad ke-14 Masehi. Islam menyebar melalui para pedagang di sepanjang jalur perdagangan. Selanjutnya, agama itu masuk dan menyebar ke daerah pedalaman. Pada umumnya, Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai. Agama Islam sudah hadir di Cirebon sekitar abad ke-14 Masehi, mengingat daerah itu merupakan bagian dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Kawasan jalur pelayaran perdagangan yang telah dilalui dan disinggahi perdagangan-perdagangan dari berbagai negara termasuk para pedagang muslim. Baik sahabat budaya, kita akan berlanjut seperti apa sejarah tari topeng Cirebon pada masa abad 1400 sampai 1500 Masehi. Dan di sini sangat unik sekali di buku ini. Menarik sekali isinya yang bisa kita pelajari atau kita ketahui supaya untuk dasar atau pengetahuan seperti apa sejarah tari topeng dulunya, para wali membawanya seperti apa, dan bagaimana kisah-kisah yang dulu. Baik sahabat, saya akan bacakan selanjutnya, yaitu sejarah tari topeng Cirebon pada abad 1400 sampai 1500 Masehi. Kesenian topeng mulai berkembang pada zaman kejayaan Majapahit antara 1400 dan 1500 Masehi. Pertunjukan topeng telah digunakan sebagai tarian para raja untuk menghibur para tamu atau permaisuri raja. Setelah jatuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1525, tarian ini dihidupkan kembali oleh Sultan Demak dan terbawa bersama proses penyebaran kekuasaan serta
Islamisasi seluruh pesisir Jawa sampai ke Cirebon. Interaksi terjadi hingga melahirkan hubungan daerah atau darah antar kerajaan Majapahit dan kerajaan Islam. Bahkan dikisahkan bahwa salah seorang adipati Majapahit yang bernama Raden Patah akhirnya memisahkan diri, kemudian membentuk kerajaan Demak sebagai pusat perkembangan agama Islam. Melalui seniman jalanan atau pengamen, seni tari topeng akhirnya masuk ke Cirebon dan kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian setempat. Pada masa Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam atau pada zaman Wali Songo, Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar Syekh Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Syekh Sunan Kalijaga memfungsikan tari topeng sebagai bagian dari upaya penyebaran agama Islam yang juga sebagai tontonan di lingkungan keraton. Pertunjukan tari topeng Cirebon semula berkonsentrasi di keraton. Lama-kelamaan mulai melepaskan diri dan dianggap sebagai rumpun tari yang berasal dari tarian rakyat. Atas sentuhan dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar ajaran Islam, maka dikemaslah pertunjukan ini menjadi bermuatan filosofis dan diberikan perwatakan atau wanda, yaitu gambaran ketakwaan dalam beragama serta tingkatan sifat manusia, yaitu makrifat atau insan kamil, yaitu manusia yang telah mencapai tahap tertinggi dalam tingkatan agama dan sesuai dengan aturan agama. Hakikat gambaran manusia yang sudah paham mana yang menjadi hak manusia dan mana yang hak sang kholik. Tarikat, gambaran manusia yang telah menjalankan agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Syariat, gambaran manusia yang mulai memasuki atau baru mengenal ajaran Islam. Baik sahabat budaya, tadi beberapa ulasan yang saya ceritakan, beberapa sejarah tentang tari topeng di Cirebon dan kemudian berkembang di daerah-daerah yang lainnya. Baik sahabat budaya, tonton terus di channel YouTube Airi Rasina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.